saat ini saya berada di kontak center Bravo Bea Cukai dan saat ini saya akan bertemu dengan seseorang yang sangat spesial sekali. Mau tahu siapa? Ikuti yuk! Saat ini saya sudah berada di ruangan kontak center Bravo Bea Cukai 15225 dan saat ini saya sudah ditemani dengan seseorang yang sangat spesial, yaitu Ibu Neti. Halo Ibu Neti, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Tian. Halo juga sahabat ICCA. Boleh diperkenalkan Ibu Neti saat ini menjabat sebagai apa? Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neti Hartawati. Saat ini saya diberikan amanah untuk mengelola kontak center Bravo Bea Cukai 15225 sebagai Kepala Seksi Layanan Informasi. Kontak center ini didirikan pada Oktober 2014 sebagai bagian dari reformasi birokrasi di Bea Cukai Indonesia, di mana kami ingin lebih dekat dengan semua stakeholder kami dan kami ingin menyediakan platform komunikasi yang banyak sehingga stakeholder kami bisa menjangkau kami melalui telepon, Facebook, Twitter, web chat, maupun email maupun dengan chatbot Noni Bravo dari manapun, dimanapun dan kapanpun. Wow, lebih mudah ya untuk menghubungi Bravo Bea Cukai. Alhamdulillah, betul Mbak Tian. Ya. Nah, di sini saya mau tanya-tanya nih Bu Neti, bagaimana pengalaman dalam mengikuti The Best Contact Center Indonesia ini? Terutama saya mau bertanya, persiapannya bagaimana nih Bu Neti sehingga bisa menghasilkan penghargaan yang sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih Mbak Tian. Nih pertanyaannya apa ya? Pertanyaan yang bagus dan jawabannya mungkin nanti akan panjang lebar Mbak Tian. Baik, persiapan untuk mengikuti The Best Contact Center Indonesia yang kami lakukan jauh-jauh hari itu kami sudah melakukan benchmarking itu Mbak Tian. Benchmarking ini kami berguru dari kontak center yang lebih senior. Dari benchmarking ini kami mendapatkan masukan apa yang harus kami perbaiki, inovasi atau kreativitas apa yang bisa kami lakukan untuk nanti kita ikutkan di lomba kontak center. Kemudian dari situ kita juga mulai melakukan sosialisasi kontak center. Sosialisasi misalnya saja untuk lomba tahun depan, kami sudah melakukan sosialisasinya di tahun ini. Udah dari jauh-jauh hari Jauh-jauh hari. Kemarin, alhamdulillah akhir pekan kemarin kami baru saja melakukan semacam capacity building, di mana di dalamnya kami isi juga dengan winner sharing petugas layanan informasi kami yang kemarin sudah mendapatkan penghargaan dari The Best Contact Center Indonesia. Di winner sharing ini mereka menceritakan pengalaman mereka mengikuti lomba, manfaatnya, inovasi, kreativitas apa yang sudah mereka lakukan. Dengan winner sharing ini kami harapkan akan menarik petugas layanan informasi yang lain untuk ikut berkompetisi di kontak center The Best Contact Center Indonesia. Kemudian kami juga setelah itu mulai memetakan kategori apa yang akan kita ikuti, bisa corporate ataupun individu. Kemudian kita juga melakukan seleksi peserta. Seleksi ini dilakukan berdasarkan minat dan kompetensi. Namun demikian bukan berarti yang tidak berminat namun berkompetensi kita abaikan. Justru disitulah tantangan kita untuk memotivasi mereka agar mau sharing tentang inovasi dan kreativitasnya. Karena sebenarnya mengikuti lomba itu apa sih? Sebenarnya berbagi tentang inovasi dan kreativitas yang telah mereka lakukan. Dari situ juga kami bekerjasama dengan pelatih, dengan coach di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea Cukai. Coach inilah yang akan kemudian lebih dalam menggali, memotivasi mereka, kemudian memberikan pembekalan, baik pembekalan tentang public speaking ataupun teknik presentasinya. Dari teknik presentasi itu coach ini sudah bisa melihat seseorang ini lebih
bagus untuk mengungkapkan presentasinya dengan cara kualitatif ataupun kuantitatif. Dengan pribadi-pribadi yang unik mereka sudah bisa melihat. Ada satu hal yang menarik Mbak Tian dalam memotivasi petugas layanan informasi dan ikut lomba ini, bahwa kami itu ingin mereka ikut relax, bukan suatu tekanan gitu. Jadi kami bebaskan kepada mereka. Ketika memotivasi pun, ketika saya lihat seseorang ini, satu pribadi ini sepertinya masih ragu-ragu, masih takut, saya sampaikan, targetmu tahun ini bukan untuk menang misalnya. Targetmu adalah untuk mencari pengalaman. Dan alhamdulillah dengan seperti itu malah mereka merasa tidak terbebani, malah menang. Tapi ada juga pribadi-pribadi yang memang sudah suka tantangan. Kalau yang sudah suka tantangan itu kita sampaikan aja targetmu tahun ini pasti. Dan alhamdulillah. Jadi untuk memotivasi juga kita lihat pribadi masing-masing disesuaikan. Lalu ada kemungkinan nggak sih kalau yang sudah menang tahun ini nanti akan ikut di tahun mendatang? Mau sekali, karena sebenarnya mengikuti lomba adalah tadi berbagi inovasi dan kreativitas, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kompetensi. Masih ingin berkompetensi, ingin mengembangkan diri petugas layanan informasi, mau untuk pengembangan kompetensi petugas layanan informasi. Ya, sahabat ICCE, saat ini kita sudah berada di dalam ruangan ya Bu ya. Boleh diceritakan Ibu, ini ruangan apa? Baik, sahabat ICCE, sekarang ini kita berada di ruang tim inbound call, di mana kontak center Bravo Bea Cukai memberikan layanan informasinya melalui telepon. Seperti dilihat di sini nih, teman-teman nih, beberapa teman-teman kami sedang memberikan layanan melalui telepon. Ada juga teman-teman yang memberikan layanan melalui sosial media. Untuk yang melalui telepon, kita memiliki petugas layanan informasi sekitar 24-an, kemudian sosial media sekitar 6 atau 8. Lalu ini sistem kerjanya seperti apa sih untuk agent-agentnya sendiri? Layanan informasi Bravo Bea Cukai 1.525 itu sebenarnya 24 jam, 7 hari dalam sepekan. Karena tahu sendiri Mbak Tian, namanya perdagangan internasional itu nggak ada matinya. Jadi kita memberikan layanan 247. Nah di sini untuk kontak center Bravo Bea Cukai, untuk yang di kantor kita memiliki ada tempat-tempat Mbak Tian sebenarnya. 1 di kantor pusat, kemudian ada 3 di Bea Cukai Tanjung Priuk, Pasar Baru maupun Soekarno-Hatta. Dengan menekan 15225, pengguna layanan kontak center bisa terhubung baik di petugas layanan informasi di kontak center di kantor pusat maupun Tanjung Priuk, Pasar Baru maupun Soekarno-Hatta. Ketika sampai jam 10 akan kami berikan layanan sampai di kantor pusat maupun di kantor lainnya. Tapi ketika udah di atas jam 10 akan terhubung langsung dengan petugas kontak center kami di Bea Cukai Tanjung Priuk. Kalau untuk agennya sendiri yang ada di sini berapa tuh totalnya? Yang inbound sekitar 24. Untuk yang khusus sosial media? Sosial media sekitar 6 sampai 8 orang. Lumayan cukup banyak ya Bu ya? Lumayan lah, alhamdulillah. Lalu bagaimana sih sistem manajemen pengelolaan agen pada layanan kontak center Bea Cukai sendiri? Baik Mbak Tian, saat ini kontak center Bravo Bea Cukai 1.525 masih menggunakan SDM dari internal Bea Cukai, ASN. Namun demikian bukan tidak mungkin apabila suatu hari nanti kita menggunakan khusus dari luar. Kita menggunakan SDM yang dari Bea Cukai saat ini sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kita tidak menafikan nanti ada tantangan-tantangan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Untuk manajemen pengelolaan SDM sendiri, kami berusaha memberikan dukungan sarana-prasarana agar para petugas layanan informasi kami bisa memberikan kontribusi, bisa bekerja dengan nyaman, dengan optimal. Di antaranya, setiap tahun kami rutin melakukan tes telinga, tes THT. Kemudian kami juga menyediakan ada tunjangan yang kita sebut tunjangan suplemen tubuh untuk kesehatan tubuh. Jadi ini para petugas layanan informasi kami sediakan suplemen, bisa dalam bentuk susu ya, ataupun mungkin multivitamin buat kesehatan penyerahan.
Dengan demikian kami harapkan mereka bisa bekerja dengan optimal. Juga untuk kompetensinya, kita sediakan juga kompetensi ini untuk pemenuhan kompetensi mereka tidak satu arah, dua arah. Arah pertama dari kami melihat apakah ada gap kompetensi yang harus dipenuhi. Jika ada gap kompetensi yang harus dipenuhi, maka akan kita ikutkan petugas layanan informasi itu pada suatu pelatihan. Juga kita ada arah sebaliknya, ketika petugas layanan informasi itu merasa saya ingin ikut juga loh pelatihan yang ini, misalnya pelatihan pengelolaan website, oke boleh. Jadi ada dua arah, kebutuhan secara organisasi terpenuhi, kebutuhan mereka secara individu, secara petugas layanan informasi pun bisa terpenuhi. Dari pemenuhan kompetensi itu kita juga berharap mereka ikut memberikan kontribusi untuk mengembangkan kontak center. Jadi kita selalu melibatkan petugas layanan informasi kita, menyumbangkan ide-idenya, inovasinya, kreativitasnya untuk pengembangan kontak center. Kontak center Bravo Bea Cukai 15225 bisa sebesar ini sebenarnya siapa? Sebenarnya adalah hasil dari inovasi dan kreativitas sumbangsih para petugas layanan informasi yang ada di kontak center. Dengan mengikutkan mereka terlibat dalam pengembangan kontak center sehingga ada rasa memiliki. Kemudian kita juga menyediakan karir path yang jelas buat mereka. Satu hal yang unik karir path di kontak center kontak center Bravo Bea Cukai 15225 adalah kita berusaha untuk memfungsionalkan mereka. Karena apa? Dengan fungsionalisasi maka petugas layanan informasi akan mendapatkan reward sesuai dengan kinerjanya. Saya jelaskan di sini bahwa ASN yang difungsionalkan dengan kinerja yang baik tentunya akan mendapatkan reward yang lebih tinggi daripada yang kinerjanya lebih rendah atau di bawahnya. Dia yang mempunyai kinerja baik memperoleh perolehan angka kredit lebih cepat sehingga untuk kenaikan pangkatnya juga lebih cepat dibanding petugas informasi yang mungkin kerjanya di bawah standar. Seperti itu Mbak Tiang. Ada juga kita memberikan reward, kita selalu mengikutkan petugas layanan informasi untuk bisa mendapatkan penghargaan dari Pak Direktur Jenderal Bea Cukai, penghargaan dari Ibu Menteri Keuangan juga ada dari petugas layanan informasi kami, juga ada juga petugas layanan informasi kami yang mendapatkan penghargaan merit certification dari WCO, World Customs Organization. Jadi kita dorong mereka untuk mengembangkan kompetensi. Jadi banyak dukungan untuk meningkatkan kualitas agent sendiri. Betul, ya. mereka kita dorong untuk semakin terus-menerus mengembangkan kompetensi. Lalu di sini bagaimana sih Bu Neti peranan kontak center terhadap Bea Cukai ini? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya sampaikan bahwa pimpinan tertinggi di Bea Cukai sangat mendukung dan sangat menyadari pentingnya peranan kontak center bagi organisasi. Begitu juga dengan Ibu Menteri Keuangan. Karena apa? Kontak center itu sebenarnya merupakan salah satu tools dari public relation. Public relation itu apa sih? Public relation itu merupakan subsistem manajemen yang menjalin komunikasi baik dengan publik internal maupun eksternal organisasi dan memberikan feedback kepada organisasi untuk memperbaiki kinerjanya sehingga tercapai tujuan organisasi. Nah, kontak center peranannya bagi Bea Cukai itu sangat penting. Misalnya kami jelaskan saja di sini bahwa kami setiap bulan melakukan kategorisasi permintaan informasi yang masuk. Dari kategorisasi permintaan informasi yang masuk, kita bisa menganalisis masalah yang terjadi di lapangan sebenarnya apa. Dengan menganalisis masalah yang terjadi di lapangan, kita rutin duduk dengan unit teknis terkait untuk berdiskusi mencarikan solusinya. Dari sini mungkin kita akan mendapatkan solusi bahwa kita harus memperbaiki proses bisnis yang sudah ada, ataupun kita harus memperbaiki sistem aplikasi layanan ekspor impor yang sudah ada, atau kita memperbaiki janji layanan kami, atau harus kita memperbaiki pengetahuan pengguna jasa sehingga mereka terupdate semua tentang informasi tentang Bea Cukai. Nah, dari situ itu pada akhirnya akan memperbaiki kinerja Bea Cukai secara keseluruhan. Jadi kalau peranannya itu sangat penting sekali.
Lalu di sini bagaimana sih Bu Bea Cukai meningkatkan kualitas knowledge management dan people development terhadap kontak centernya? Knowledge management dan people development. Knowledge management untuk meningkatkan pengetahuan petugas layanan informasi sehari-hari, kita mempunyai knowledge manajemen yang kita sebut custom and access knowledge base yang ada dalam aplikasi atau sistem pendukung layanan informasi terpadu. Yang di situ terdapat banyak peraturan, FAQ maupun hot isu yang selalu kita share ke seluruh petugas layanan informasi di Indonesia, apalagi di kontak center, sehingga mereka selalu terupdate dengan isu-isu di lapangan. Hal ini penting sekali karena untuk menjawab permintaan informasi yang masuk, salah satu dasarnya adalah melalui mereka menjawabnya berdasarkan custom and access knowledge base. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan yang tadi yang seperti saya jelaskan bahwa ada untuk meningkatkan kompetensinya, untuk meningkatkan knowledge-nya ada dua arah. Organisasi melihat adakah gap kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang petugas layanan informasi. Ketika dilihat ada gap, maka dia harus kita ikutkan dalam pelatihan. Itu dari sebaliknya, ketika petugas layanan informasi memang membutuhkan secara minat, ingin membutuhkan tadi misalnya pengelolaan website seperti apa, bisa kita ikutkan dalam satu pelatihan. Jadi ada dua arah. Kebutuhan organisasi terpenuhi, kebutuhan minat si petugas layanan informasi pun terpenuhi. Nah, satu lagi tambahan Mbak Tia, bahwa di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu bagian pengembangan pegawai memiliki satu KPI bahwa seorang petugas dalam 1 tahun harus mengikuti sekian pelatihan. Itu ada KPI. Ya Bu Neti, kita masih di area inbound ya. Yeah. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Apa saja sih channel yang tersedia di Bravo Bea Cukai ini? Lalu channel apa saja yang sering digunakan oleh para stakeholder? Baik Mbak Tian, rekan-rekan ICCA, di sini ada nih logonya, Bravo Bea Cukai 1500225. Pengguna layanan kami bisa menghubungi kami melalui telepon 1500225 ataupun melalui email info@custom.go.id maupun melalui Facebook Bravo Bea Cukai ataupun Twitter @bravo-bea-cukai. Sekarang ada layanan baru, apabila telepon misalnya penuh, antrian panjang, maka pengguna layanan kami bisa menggunakan web chat. Dan layanan web chat ini alhamdulillah banyak sekali peminatnya, responnya banyak. Juga kami memiliki layanan mandiri yang kami sebut chatbot Noni Bravo. Kalau tadi tentang pengguna layanannya itu apa aja yang paling banyak menggunakan, itu tergantung karena ada segmentasinya, ada segmentasi pengguna layanan. Apabila mereka pengguna layanan yang berkaitan, berinteraksi dengan kegiatan ekspor impor melalui kargo, mereka lebih sering menggunakan layanan melalui telepon maupun web chat. Tapi kalau pengguna layanan itu adalah kaum milenial yang berkaitan dengan barang kiriman, dengan e-commerce, nah itu mereka lebih sering menggunakan layanan melalui Facebook maupun Twitter. Jadi udah ada segmentasinya sendiri-sendiri Mbak. Lebih ke media sosial kalau. Iya, kalau yang kaum muda gitu. Oke, baik. Lalu di sini boleh dijelaskan sedikit, tadi ada Noni Bravo. Iya. Noni Bravo ini seperti apa sih? Noni Bravo ini sebenarnya layanan mandiri yang menggunakan artificial intelligence, chatbot yang kita sebut Noni Bravo. Di Noni Bravo ini ada beberapa fasilitas Mbak Dian. Ada fasilitas untuk mencari pengetahuan tentang kepabeanan dan cukai, bisa peraturan, bisa FAQ, macam-macam di situ, ataupun tracking mau mengetahui barang impor kami sudah sampai mana prosesnya, ekspor sudah mana prosesnya, ataupun barang kiriman. Dan juga di situ apabila belum puas dengan layanan mandiri yang diberikan oleh Noni Bravo, maka juga disediakan layanan web chat yang langsung bisa terhubung dengan petugas layanan kami. Layanannya interaktif, cepat, tidak banyak antri, dan hemat biaya. Jadi banyak informasi di dalamnya ya? Iya, itu Noni Bravo.
kontak center Bravo Bea Cukai dan pengalaman dalam mengikuti The Best Contact Center Indonesia 2019 ya, Bu ya. Di sini berapa banyak sih pelayanan yang ditangani di kontak center Bea Cukai sendiri, dan keluhan apa saja biasanya yang sering diterima dari para stakeholder yang masuk nih, Bu? Terima kasih Mbak Tia. Memang permintaan informasi yang masuk ke kontak center itu berfluktuasi sesuai dengan kondisinya. Misalnya di tahun 2016 itu satu hari kami bisa menerima permintaan informasi yang masuk sampai 2000. Wow. Karena memang kondisinya waktu itu sedang ada suatu implementasi peraturan yang baru. Untuk tahun 2019 hingga bulan Oktober ini kami sudah memberikan layanan melalui telepon, melalui tim inbound call sebanyak 147.343 respon telepon. Kemudian melalui sosmed dan email itu sebanyak 30.746. Layanan informasi juga kami berikan melalui web chat. Sampai bulan Oktober ini sudah kami berikan layanan sebanyak 15.197. Dari semua permintaan informasi tersebut ada 3 trending topik yang paling top. Apa tuh, Bu? Pertama, trending topiknya karena kita bea cukai berkaitan dengan perdagangan internasional, tentu saja trending pertama berkaitan dengan status ekspor ataupun status impor barang. Yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan barang kiriman. Kenapa? Ini sesuai dengan zamannya Mbak Tian. Sekarang ini e-commerce tumbuhnya sangat pesat dan itu juga berdampak ke permintaan informasi yang masuk ke bea cukai. Dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan registrasi kepabeanan. Kalau punya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan barang kiriman, Okezone, Amazon, Very similar. Biasanya gitu ya. Iya. Gimana nih pesanan saya kok belum nyampe-nyampe? Beli dompet belum nyampe-nyampe. Monggo silahkan. Langsung tanya ke telepon. sini. Bisa ke 1-500-225 ataupun melalui web chat. Nah, itu yang banyak diminati sekarang, ada web chat. Bisa langsung masuk ke website Bea Cukai. Di situ ada Noni Bravo. Silahkan klik Noni Bravo. Apabila Anda tidak mendapatkan jawaban dari layanan mandiri di Noni Bravo, Anda bisa menghubungi kami melalui web chat yang ada di sini. Oke, baik. Ya, baik. Selain itu metode apa saja sih, Bu, yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan sendiri? Sip, pertanyaan yang bagus Mbak Tia. Jadi di sini di kontak center Bravo Bea Cukai 1-500-225 ada satu unit seksi yang bernama seksi manajemen pelayanan dan penjaminan kualitas pelayanan. Unit ini bertanggung jawab untuk tadi melakukan survei. Survei yang kita lakukan di sini adalah tiap bulan. Mengapa surveinya kita lakukan tiap bulan? Agar feedback yang kita terima kemudian kita tindak lanjuti tidak kadaluarsa. Ya. Jadi survei dilakukan tiap bulan. Itu dilakukan oleh internal kami. Di samping itu agar survei itu lebih objektif, tidak bias, kita juga melakukan survei yang dilakukan setiap tahun dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian di tingkat Kementerian Keuangan kita juga ada survei kepuasan pengguna jasa setiap tahun yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi secara internal juga bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun di tingkat Kementerian Keuangan, kita terus lakukan survei untuk melakukan perbaikan, untuk menjamin tadi kepuasan pengguna layanan dapat disediakan dengan kualitas yang memuaskan. Lalu bagaimana sih, Bu, menyampaikan atas tindak lanjut yang sudah dilakukan dari survei tersebut? Baik Mbak Tian, jadi setiap kali survei mesti ada rekomendasi yang merupakan feedback bagi Bravo Bea Cukai. Itu selalu kita tindak lanjuti karena itu hasilnya adalah perbaikan bagi layanan kami. Apa yang sudah kita tindak lanjuti untuk mendapatkan perbaikan yang dalam pelayanan itu kami sampaikan ke pengguna jasa kami melalui website kami. Nah, saat ini kita sudah di lorong pintu masuk ke mana nih aksesnya, Bu? Kontak center Bravo Bea Cukai 1-500-225. Pastinya ya. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih. Dikit lagi, Bu. Silakan dengan senang hati. Iya. Di sini apa saja sih pengembangan yang akan dilakukan dari
penilaian yang diberikan selama mengikuti lomba di The Best Contact Center Indonesia? Saya ulangi lagi ya, rekan-rekan ICCA, sebenarnya lomba kontak center itu salah satu sarana untuk berbagi inovasi dan kreativitas. Juga sebagai sarana kita mendapatkan feedback dari Dewan Juri yang bermanfaat buat kontak center untuk perbaikannya di masa yang akan datang. Begitu juga dengan kontak center Bravo Bea Cukai 1500225. Kita juga selama mengikuti lomba banyak mendapatkan feedback dari Dewan Juri, di antaranya pengembangan sosial media yang akan datang. Bagus sekali masukannya dari Dewan Juri, dan nanti ke depannya kita juga akan melakukan pengembangan sosial media. Apalagi ini selaras dengan memang ke depan ya, digital media itu yang akan lebih berperan, akan lebih memegang peranan di kalangan kaum milenial tentunya. Moga Patian. Berlanjut ke pertanyaan terakhir nih, satu lagi. Apa saja sih yang diharapkan untuk perbaikan penyelenggaraan dalam The Best Contact Center Indonesia yang akan datang? Harapannya apa nih, Bu? Harapannya ya. Yang jelas kalau manfaatnya sudah banyak sekali ya rekan-rekan ICC. Harapan untuk penyelenggaraan The Best Contact Center yang akan datang mungkin salah satunya ya Mbak Tian ya, untuk kategori para pemenang yang sudah pernah menang itu mereka kan harus mengikuti, ketika mereka ingin mengikuti lomba lagi maka mereka ikut di kategori Best of the Best. Tapi kalau boleh usul, yang ikut Best of the Best itu yang platinum. Kalau yang belum platinum masih bisa lah di kelas reguler. Kemudian yang kedua nih Mbak Tian, kalau boleh untuk yang bobot ya, bobot platinum di kategori Best of the Best tentunya berbeda dengan yang di reguler, karena saingan di Best of the Best itu jauh lebih sulit gitu. Bobot nanti dalam ketika pemeringkatannya maksudnya Mbak Tian gitu. Kemudian yang ketiga, kalau bisa sih lombanya, kalau dulu tuh ujian tertulis dulu baru presentasi ya, gimana kalau kita ubah presentasi dulu ya, biar orang-orang pada pede udah presentasi baru ikut ujian tertulisnya, sehingga nggak ada hidup nih udah ujian tertulis capek-capek kena saringan tadinya 5 3 sehingga yang presentasi selanjutnya nggak bisa ikut karena ada saringan maksimal 3 misalnya gitu. Ya. Itu aja sih Tian. Semoga teman-teman rekan-rekan ICC yang lain juga berkenan menerima apa. Semoga harapannya terrealisasikan. Amin amin amin. Ya, sahabat ICC, itu tadi pengalaman Bravo Bea Cukai dalam mengikuti The Best Contact Center Indonesia yang sudah disampaikan oleh Bu Neti. Sebelumnya Bu Neti, saya terima kasih banyak sudah mengizinkan kami untuk hadir di Contact Center Bravo Bea Cukai ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Mbak Tian. Semoga kesempatan kami untuk berbagi sharing pengalaman mengikuti lomba The Best Contact Center Indonesia dengan rekan-rekan ICCA semua membawa manfaat. Salam. Halo sahabat ICCA. Perkenalkan, saya Benedictus Jackson sebagai Kepala Seksi Manajemen Layanan dan Penjaminan Kualitas Layanan. Dan saya Neti Hartawati, Kepala Seksi Layanan Informasi. Kami berdua sehari-hari yang mengelola kontak center Bravo Bea Cukai 1500225. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa kalau boleh menggunakan kata mulia, tempat ini adalah tempat yang mulia, di mana setiap hari beratus-ratus kesulitan, bahkan beribu-ribu kesulitan orang terselesaikan. Betul sekali Pak Ben, saya setuju. Karena itu sahabat-sahabat ICCA, bersemangatlah dalam memberikan layanan publik, dalam menghilangkan setiap kesusahan orang lain. Karena apa? Barang siapa yang melapangkan kesusahan atau menghilangkan kesulitan orang lain, maka sudah jelas Allah menjanjikan akan dihilangkan kesulitannya di akhirat. Jangankan kesulitan di dunia, di akhirat pun sudah dijanjikan akan dihilangkan.
Bravo Bea Cukai, connecting with heart.